Berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas electric impact drill dengan merek Haston Porek. Untuk diameter drillnya adalah 13 mili. Ini adalah spesifikasinya adalah 500 watt, kemudian 2900 rpm, kemudian 2-in-1 drill dan hammer, dan ada keterangan beberapa paket yang ada di dalam box ini. Pada samping tertulis jelas bahwa RPM-nya adalah 40 sampai 2900. Kemudian ada beberapa fitur yang ditawarkan. Untuk alat bor drill ini adalah pemberian dan endorse dari PT Haston Porek. Saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita ulas. Yang pertama adalah kita unboxing dari kemasannya. Jadi untuk bor drill ini memiliki kemasan seperti set bor, jadi dengan bentuk koper. Teman-teman dapat mendapatkan bor ini di marketplace online dengan harga sekitar 400 sampai 425.000 rupiah. Cukup terjangkau untuk bor set yang sangat lengkap. Nah, ini adalah kemasan terluarnya, dibungkus oleh plastik wrap. Kalau kita membuka, pertama terlihat sangat eksklusif dan ukuran kopernya juga cukup lumayan besar, sehingga dapat kita bayangkan seberapa lengkap paket bawaannya. Langsung saja kita buka kopernya. Untuk kopernya berwarna hitam dengan tampilan permukaan sedikit ada motif, ada pengunci pada bagian atas. Kita tarik ke samping. Pada paket bawaannya bisa kita lihat, pertama terdapat buku garansi dan manual alat. Jadi untuk beberapa set kelengkapan dan beberapa part untuk yang ada di bor dapat dilihat pada buku ini. Kemudian dari paket bawaannya, pertama kita mendapatkan cutter, kemudian ada obeng minus, kemudian ada mata bor kayu. Ini adalah paketan pada sisi dua katup koper, jadi mungkin agak lengkap nanti mata bor kayunya. Kemudian ada pensil, ada gagang adaptor untuk bor, ada meteran. Jadi sudah cukup lengkap. Seandainya teman-teman membawa set bor ini untuk keperluan portable, kita renovasi rumah atau apa, ada mata bor visor, kemudian ada mata bor untuk mengamplas dan menghaluskan, dan ada mata bor besi juga yang masih dalam plastikan ini. Kemudian ada adaptor seperti meteran yang kita pasangkan pada pegangan untuk membantu mengebor dan menset kedalaman bor. Untuk amplas mata bor yang untuk menghaluskan terdapat 4 set, mulai dari yang lancip, bundar, kemudian ada tabung silindris. Nah, sekilas untuk kelengkapannya adalah seperti ini. Ini adalah sisi baliknya. Terdapat mata bor kayu dan mata bor tembok, masing-masing ada 5 pieces, ditambah mata bor kayu juga, totalnya adalah 15 pieces. Kemudian kita unboxing dari kemasan elektrik bornya. Dan ini adalah penampakannya. Bisa dilihat terdapat variabel speed, cukup nyaman apabila teman-teman menggunakan pada permukaan yang keras atau yang rapuh, bisa disesuaikan kecepatannya. Kemudian ada tombol reversible dan penahannya saat digunakan. Kemudian ada menu untuk posisi hammer atau tidak. Saat posisi hammer dapat dimasukkan, jadi ada lambangnya dengan menekan ke arah kanan. Kemudian secara material dari bor ini terdapat karet untuk kenyamanan saat kita gunakan pada bagian belakang bor ini.
kemudian ada pembuka mata bor juga. Nah, ini kita akan mempraktekkan saat adaptor dipasang pada ujung bornya. Jadi pemasangannya cukup mudah, hanya dengan membuka tuas penguncinya, dapat dibuka dengan tangan, cukup nyaman. Untuk dikencangkan full juga tidak dol dan masih cukup kencang untuk menahan, sehingga material cukup bagus. Kemudian di sini selanjutnya ditambahkan semacam penggaris yang nantinya akan membantu teman-teman dalam ketika membor. Jadi pada garisan yang ditempelkan pada rotor ini terdapat meteran, sehingga untuk kedalamannya nanti bisa rekan-rekan sesuaikan kedalaman pengeborannya. Tujuannya adalah untuk pengeborannya agar lebih presisi. Nah, ini adalah saat kita memasang mata bor. Kemudian kita sesuaikan penggarisnya, mau dibor pada kedalaman berapa. Kita kendorkan, kemudian kita setting. Pada penggarisnya sudah terdapat kedalaman yang akan ditentukan, jadi tinggal menggeser dan mengencangkan saja. Nah, ini adalah penampakannya ya, jadi cukup nyaman saat digunakan. Kita coba, mata bornya juga center, sehingga kualitas dari cuk dan alat ini cukup bagus. Ini adalah saat kita gunakan untuk mengebor tembok. Jadi untuk torsi saya setting maksimum, cukup kuat. Kemudian saya gunakan untuk mengebor kayu dengan mata bor kayu 10 mili. Saya gunakan untuk mengebor kayu palet balok dengan lebar panjang kurang lebih 10-12 cm dan kedalaman bor 10 cm. Bisa dilihat bahwa untuk kekuatan bor dan torsinya cukup mumpuni untuk pengerjaan kayu. Kemudian selanjutnya kita tes pada lantai bor. Kita ganti dengan mata bor beton diameter 10 mili juga. Kita lakukan pengeboran lantai dengan posisi hammer dan cukup kuat juga untuk melakukan pengeboran. Yang terakhir ini adalah kita gunakan untuk mengebor kayu yang keras. Kita gunakan mata bor kayu. Yang perlu diperhatikan dari teman-teman saat mengebor bahan yang keras seperti kayu keras, maka otomatis mata bor yang digunakan juga harus tajam, dan untuk bawaan dari korek ini juga sudah lumayan cukup tajam. Tinggal teman-teman mengatur variable speednya agar mata bornya tidak terlalu gosong, karena untuk permukaan keras mungkin panas mata bornya akan tinggi. Bisa dilihat kekuatannya cukup kuat. Nah, itu tadi ulasan sekilas dari electric bor hammer drill bermerek Aston. Semoga dapat memberikan referensi bagi teman-teman untuk memilih set bor elektrik yang lengkap dan mumpuni. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di video